Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio di akun Wongkito Galau. Di video kali ini aku nak lanjutkan film yang kemarin yang berjudul The Maze Runner. Film dilanjutkan dengan diperlihatkan Minho yang sedang memberikan asumsinya. Ia menjelaskan bahwa makhluk yang dibunuh Rio itu berasal dari bagian labirin, yaitu bagian nomor 7. Dan tiba-tiba Chuck dan temannya datang. Mereka memberi kabar bahwa gadis itu sudah bangun. Mereka pun bergegas melihatnya. Di saat itu, Rio dan Minho melihat gadis itu berada di atas tower. Terlihat ia sedang melempari orang di bawah dengan batu. Semua orang mencoba menenangkannya, tapi wanita itu menghiraukannya. Ketika Rio menyebutkan namanya, "I am Rio," wanita itu pun berhenti melempar batu. Lalu Rio naik ke atas tower. Sesampainya di atas, Rio ditodong golok oleh si gadis itu. Dan ia bertanya, "Di mana aku? Kenapa aku tak mengingat apapun?" Rio pun menjawab, "Itu normal, kita semua mengalaminya. Dan kita akan mengingat nama kita dalam 2 hari. Tapi tiba-tiba gadis itu menyebutkan namanya. Ia adalah Teresa. Rio pun bingung, kenapa dia bisa secepat ini mengingat namanya. Rio pun memperkenalkan namanya. "Teresa, my name is Rio." Dan Teresa berkata, I kept saying your name in my sleep. "Hayu, ada hubungan apa mereka berdua?" Ketika mereka mengobrol sedikit lama, si Rio bertanya, You sure you don't remember anything else? Teresa pun menjawab, I remember water, feeling like I was drowning. These faces staring at me. dan ya, mereka berdua memiliki ingatan yang sama. Setelah itu pun Teresa memperlihatkan benda yang berada di kantongnya. Benda itu terlihat seperti vaksin, dan ada tulisan Wicked. Lalu scene pun berganti di tempat Albi dirawat, dan terlihat Rio yang sedang berdebat dengan Newt, karena Rio ingin memberikan vaksin itu untuk Albi yang kondisinya sudah sangat parah. Setelah berdebat, mereka pun akhirnya mengambil keputusan untuk mencobanya. Ketika Rio ingin menyuntikannya, tiba-tiba karena panik, Teresa lah yang menyuntikannya, dan seketika Albi pun tertidur. Malam pun tiba, terlihat Rio yang sedang menjalani hukumannya yang kemarin, karena melanggar peraturan, yaitu pergi keluar dinding. Tiba-tiba muncullah Chuck yang membawakannya makanan. Terjadilah sebuah perbincangan ringan, di mana Rio meyakinkan Chuck bahwa mereka semua akan keluar dari Glade. Pagi pun tiba, dan terlihat Minho yang sedang mengeluarkan Rio dari kurungan karena masa hukumannya sudah habis. Lalu scene berganti ke depan gerbang. Terlihat Minho dan Rio yang sudah siap untuk memasuki labirin demi mencari jalan keluar. Dan ketika mereka berlari, benar saja setiap bagian labirin mempunyai angka masing-masing, dan mereka pun menuju ke angka 7. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat sebuah benda yang terlihat seperti mata pisau yang berukuran sangat besar. Di tengah jalan mereka melihat kaos dalam dan celana Ben yang sudah berlumuran darah. Anehnya si Ben tidak ada di sana. Tiba-tiba, lalu Rio mengambil benda yang bunyi itu dari tas Minho. Benda itu terus berbunyi dan Rio berasumsi bahwa benda itu menunjukkan jalan. Mereka pun mengikuti arah di mana benda itu berbunyi dengan cepat. Semacam detektor emas gitu ya sistemnya. Rio dan Minho pun sampai di suatu tempat yang belum pernah didatangi oleh para runner sebelumnya. Ketika mereka sampai di sebuah jalan buntu, tiba-tiba benda itu berhenti berbunyi, dan seketika warna di nomor benda itu yang sebelumnya warna merah menjadi hijau, dan jalan buntu itu pun terbuka. Mereka mencoba masuk ke sana, dan ada sebuah lubang. Sepertinya itu adalah sebuah pintu masuk dan keluar yang dipakai oleh laba-laba yang ada di dalam labirin tersebut. Tiba-tiba, ya, setelah itu alarm berbunyi dan pintu pun tertutup kembali. Mereka pun bergegas lari.
Ketika Ryu dan Minho berlari, mereka hampir terpisah dikarenakan mata pisau yang juga bergerak dan menutup. Untungnya Ryu mampu berlari kencang dan berhasil ke tempat Minho. Setelah mereka berjuang, akhirnya mereka kembali ke Glade dan menceritakan bahwa mereka sepertinya menemukan jalan keluar. Akan tetapi, Gelly tidak percaya dan akhirnya mereka berdebat. Ketika mereka berdebat, tiba-tiba Teresa muncul dan mengatakan Albi sudah sadar. Sesampainya di sana, Ryu mengatakan bahwa ia menemukan jalan keluar dan mereka semua bisa pergi. Tetapi Albi berkata, "Kita tidak akan bisa." Ternyata Albi sudah ingat tentang apa yang terjadi dan ia berkata bahwa Ryu adalah kesukaan mereka. Kenapa Ryu ada di sini? Waduh, kesukaan siapa nih? Tiba-tiba terdengar suara yang gaduh dari luar. Ternyata mereka panik dikarenakan pintu gerbang yang tidak tertutup. Dan tiba-tiba ya, ternyata selama ini tempat itu mempunyai 4 gerbang dan sekarang semua gerbang itu terbuka. Ini tentunya menjadi hal buruk bagi mereka karena sudah dipastikan laba-laba raksasa itu dengan mudahnya mengancam keselamatan mereka semua. Dan benar saja, banyak sekali laba-laba yang masuk ke dalam Glade. Mereka semua lari dari kejaran laba-laba itu. Namun, banyak sekali korban jiwa. Kelompok Ryu dan Albi pun masuk ke dalam ruangan bawah tanah, berharap bisa berlindung. Dan tiba-tiba mereka pun diserang. Terlihat Chuck yang sudah ditangkap. Lalu Ryu dan lainnya menarik Chuck. Albi melihat sebuah pisau dan berinisiatif untuk memotong tangan laba-laba tersebut. Albi pun berhasil. Chuck berterima kasih padanya. Namun tiba-tiba ya, Albi berhasil ditangkap dan Albi pun tidak terselamatkan. Tiba-tiba terus anjir. Shin pun diperlihatkan suasana di dalam Glade yang sangat berantakan pasca penyerangan tadi. Dan terlihat Gelly yang sedang mendekati ke arah mereka. Gelly menonjok Ryu dan menyalahkannya atas apa yang sudah terjadi. Ketika Gelly sedang mengoceh dan menyalahkan Ryu, Ryu pun melakukan hal tak terduga, yaitu mengambil suntikan yang dimiliki laba-laba di tangan Chuck dan menusukkannya ke dirinya dengan alasan dia ingin mengingat dan mengetahui segalanya seperti Albi. Benar saja, Ryu pun mengingat sedikit tentang apa yang sedang terjadi padanya. Dan ternyata selama ini Ryu memimpikan hal yang tidak benar. Di dalam ingatannya, Ryu mendengar Teresa berbicara, "Wicked itu tidak baik," dan terlihat Gelly yang sedang mengucapkan, "Semua ini salahmu." Ryu pun bangun dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Ryu berkata, "Selama ini Gelly benar. Tempat ini bukan sebuah penjara. Ini ujian. Semua berawal saat kita masih kecil. Mereka memberikan kita tantangan ini. Mereka bereksperimen dengan kita. Setiap bulan mereka mengirimkan pemuda ke labirin." Dan Ryu berkata, "Aku adalah bagian mereka. Aku bekerja dengan mereka." Dan Ryu pun menjelaskan bahwa Teresa juga bagian dari mereka. Akan tetapi, Newt dan lainnya melupakannya. Lalu Newt berkata, "Itu adalah masa lalu, dan yang terpenting adalah siapa diri kita sekarang dan yang kita lakukan. Jangan membuat kematian Albi sia-sia. Bangkit dan selesaikan apa yang kau mulai." Lalu scene berganti diperlihatkan Ryu dan rombongannya yang berlari di dalam labirin untuk kembali ke pintu jalan keluar. Akan tetapi di perjalanan mereka melihat laba-laba. Bukannya mereka kabur, kali ini mereka dengan beraninya ingin melawan laba-laba itu. Tapi kalau dilihat lagi, sepertinya itu bukan laba-laba. Terlihat seperti kalajengking ya guys. Ketika mereka sedang bertarung, tiba-tiba hampir aja kuncinya jatuh. Kalau jatuh mereka mati sia-sia deh. Chuck dan Teresa pun membuka pintunya. Akan tetapi pintunya memiliki kata sandi. Dan kata sandinya adalah 7152643. Dan pintu pun terbuka. Ketika melewati pintu, mereka berada di sebuah lorong panjang yang seketika lampunya hidup sendiri. Mereka berjalan bersama menelusuri lorong itu dan menemukan pintu besi yang terdapat tulisan exit. Apakah itu jalan keluarnya? Ryu pun mencoba membuka pintunya. Ya,
Terlihat di dalam sana terdapat ruangan seperti lab, dan terlihat beberapa orang yang sudah tewas. Entah apa penyebabnya. Mereka masuk lagi di sebuah ruangan. Ryu menekan tombol di layar komputer dan muncul sebuah video yang menjelaskan bahwa mereka berada di sebuah operasi yang bernama Jadi selama ini mereka adalah sebuah eksperimen, guys. Tiba-tiba Ryu dan lainnya melihat beberapa orang yang sudah meninggal di belakang mereka, dan pintu lainnya pun terbuka. Mereka pun bertanya, sekarang bagaimana? Lalu Ryu menjawab, aku tidak tahu. Ayo pergi dari sini. Tiba-tiba Gelly datang dan bicara, no! Nih orang kapan sampai sininya, anjir? Padahal ia tadi kan tinggal di England dikarenakan mereka berbeda pendapat. Terlihat Gelly yang sudah tersengat dan ia menodongkan pistol ke arah Ryu. Tiba-tiba Y'all do. Gelly sudah dipastikan meninggal, akan tetapi Gelly berhasil melepaskan satu tembakan yang mengenai Chuck. Dan Chuck pun meninggal juga. Heroik sekali kamu, Chuck. Kamu adalah MPV di film ini, Chuck. Ketika mereka bersedih, para pasukan khusus masuk dan membawa mereka keluar ruangan. Wih, Fama sama UMP tuh cuy. Mereka pun dibawa ke dalam helikopter. Dan tiba-tiba salah satu dari pasukan khusus itu membuka maskernya dan bicara, kalian aman sekarang. Helikopter pun terbang. Mereka semua pun melongo melihat labirin dari atas helikopter. Dan labirin yang mereka tempati selama ini bernama Wicked Lokasi A. Scene pun berganti. Terlihat wanita yang di video tadi ternyata masih hidup. Dan ia berkata, ujian labirin sudah selesai. Ia tidak menyangka banyak sekali yang masih hidup. Dan bicara, makin banyak semakin meriah. Untuk sekarang mereka sepertinya menggigit umpan. Tapi mungkin mereka akan menemukan segalanya. Saatnya mulai tahap 2. Dan film pun selesai. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Overall film ini sangat bagus, kita dimanjakan dengan grafis yang memukau. Begitu juga jalan ceritanya yang tidak terlalu sulit dimengerti. Di next video aku akan cerita alur film The Maze Runner 2. Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe.